sebesar-besarnya Pak Rektor yang telah mengizinkan kami melakukan kolaborasi bonsai untuk bisa wawancara sharing. Ada dari teman-teman juri nasional. Lihat bonsai kan baru dari tanah biasa, paling agak tinggi itu dari apa? Batu ya. Pak pencipta bonsai yang lahir dari kampus UIN 1935. Tidak Ustaz. Bapak hari ini dengan sama-sama kita mengerjakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Beliau ini selain aktif bonsai mulai dari tahun 80-an, juga sebagai wakil di Departemen Pameran Kontes dan Penjurian di PPBI Pusat di Jakarta. Langsung saja kita panggilkan, beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Maya Rusmayadi. Wah, itu sangat indah, enak dipandang. Kalau bahasa sananya nggak tahu lah, bener apa salah. Nakehaukan, gitu. Itu enak dipandang. Gitu. Nggak tahu apa bener apa enggak. Pergi melihat pemandangan, akhirnya makin sering. Kadang seminggu sekali. Nah, dan sang kaisar itu punya inisiatif untuk memindahkan. Jadi pertanyaan bonsai yang baik itu yang bagaimana, gitu kan? Nah, kita cerita dulu tentang ukuran bonsai di Indonesia. Bonsai di Indonesia itu ada ukurannya. Ada yang 15 cm ke bawah, itu namanya bonsai mamek atau kecil ukurannya. Kemudian dari 15 sampai 30 itu small. Dari 30 sampai 60 itu medium. Dari 60 sampai 100 itu large. Dari 100 sampai 1,5 meter itu udah extra large. Tapi kalau lewat dari 1,60 meter itu bukan bonsai lagi, namanya bongsor. Ya. Bongsor. Ketawa bongsor. Ini bercanda Pak, biar nggak ngantuk ya kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana sih bonsai yang indah itu? Indah itu kan relatif ya. Bisa indah menurut saya, belum tentu indah menurut adik-adik semuanya. Tapi di dalam kontes itu ada yang namanya kriteria penjurian, ya kan? Kalau dalam kontes yang bonsai yang baik itu yang memenuhi kriteria penjurian. Tapi kalau bonsai untuk pajangan kan ada tuh bonsai ya asrim kalau bahasa orang asarimun itu sah-sah aja. Tapi kami harapkan adik-adik itu udah menuju ke bonsai pertama hobi dulu. Kalau tidak hobi, mau kayak gimana aja namanya hobi ya. Kalau udah hobi itu gampang. Tadi kata Pak Rektor ada
kemauan yang kuat pasti ada jalan. Saya sendiri mungkin setelah lulus sekolah nggak pernah, ini cerita dikit nih jadinya curhat ya. Saya pertama itu keluar sekolah tuh nggak pernah kerja apa-apa. Saya pengen belajar bonsai, sangat pengen belajar bonsai. Saya belajar terus otodidak. Tapi kita juga sering ketemu dengan teman-teman, ada forum diskusi apa, saya ikut. Tapi alhamdulillah saya punya anak semua itu dibesarkan oleh bonsai. Nah, Luar biasa. tuh karena ini juga tidak Boleh banyak. beri tepuk tangannya. Wah, luar biasa. Jadi kalau yang lain kan relatif punya anak kuliah itu dari bonsai. Ini kan salah satu motivasi buat teman-teman. Oh, dari bonsai bisa nyekolahin anak. Malah alhamdulillah baru wisuda kemarin di Jakarta. Nah ini banyak teman-teman para pengrajin trader itu yang hidupnya itu dari bonsai sebabnya ya. Itu dari bonsai karena keuletan, ketekunan. Saya juga pernah menjual bonsai 500 juta. Pada beli bahannya jauh kemana-mana karena kreativitas kita. Nah ini sebagai motivasi buat adik-adik semuanya. Itu pasti banyak saya yang kasih motivasi teman-teman itu ternyata alhamdulillah kalau ketemu Pak Ujang, alhamdulillah ketemu Pak Ujang, alhamdulillah. Nah terkait kontes nanti, kontes yang bisa di luar itu sebetulnya ya untuk selanjutnya sebetulnya penting hobi dulu. Nanti di workshop kita sambil ngobrol tuh itu lebih enak tuh ya. Itu aja nanti. Itu yang paling kuat itu di kolom 3. Seperti ada komposisi tuh benar. Proporsi juga, perspektif juga itu harus benar, harmoni karena Jenis pohon apa sih yang mudah dibuat bonsai? Apakah ada kategori-kategori tertentu, misalnya dari pohon yang seperti ini tuh mudah di Indonesia? Apakah setiap negaranya itu beda atau bagaimana Pak? Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Kalau untuk pohon yang maksudnya Yang mudah Yang mudah. untuk dibudidayakan sebagai bonsai. yang bisa dijadikan bonsai, tentu kita harus ngerti, paham dulu ya. Apa aja sih yang bisa dibonsaikan? Itu persyaratan pokok. Jadi tadi udah diulas oleh Pak Yayat Hidayat. Tentu secara kayak pohon jati itu kan nggak bisa, biar dia secara karakter umurnya panjang, batang keras, tapi dia nggak bisa dibonsai. Jadi yang mudah dibonsaikan, pertama persyaratan dia bisa ditanam di pot kecil, pendek, itu sesuai dengan arti dari makna bonsai itu sendiri, bisa ditanam di pot tipis. Kedua, umurnya panjang. Ketiga, berbatang keras, batangnya keras. Daunnya besar atau bisa kecil atau sedang, itu relatif tapi bisa. Dan umurnya panjang dan bisa ditekuk, diolah sesuai dengan keinginan seniman dengan cara atau teknik dengan yang berbeda-beda. Itulah yang bisa dibonsaikan. Contohnya endemik di Indonesia seperti jeruk tingkit, gulagung mantung, mustam, dan banyak lagi. Atau beringin yang kita banyak. Atau dari luar kita bisa. Nah, alhamdulillah kelebihan di Indonesia, varietas atau spesies dari luar itu bisa ditanam di Indonesia. Contoh kayak jenis juniper, blackcurrant, dan sebagainya. Itu bisa. Itu kelebihan, makanya mudah-mudahan dengan agrotek biologi bisa dikembangkan ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Oke, luar biasa. Bapak Ibu Akang Teteh masih semangat ya. Jadi banyak yang disebutkan tadi, ada yang merunduk, yang apa ya tadi namanya? Iya, geski dan lain sebagainya. Itu apakah ada perawatannya itu berbeda? Apakah sama gitu Pak? Karena kan mungkin yang kita tahu kalau bentuknya beda nih, apakah beda perawatannya, cara memotong dan lain sebagainya, boleh dijelaskan Pak Maya, silakan. terima kasih. Ya kalau dari jenis seperti yang ada yang katakan, pohon apa ya yang bisa merunduk atau yang bisa miring. Sebetulnya kalau tanaman itu
pohon itu tadi hanya media, material, jadi seni. Jadi sebetulnya semua tanaman yang memenuhi syarat bonsai bisa dijadikan gaya apapun. Seperti pohon beringin katanya. Pohon beringin kok di alamnya seperti gini, mungkin di bonsai juga enggak. Pohon beringin bisa bikin selenting, casket, dan lain sebagainya. Begitu juga yang lainnya bisa, jadi bisa dijadikan bonsai. Gitu. Baik, terima kasih Pak Maya. Mungkin ada satu lagi nih Pak. Bagaimana sih cara agar pohon bonsai ini tetap subur dan tidak mati? Karena kan mungkin kalau yang masih pemula nih Pak, aduh kalau pohonnya dikasih kawat terus diukir-ukir seperti ini kan takut mati gitu pohonnya. Bagaimana Pak Maya? Silakan. Begini ya. Singkatnya kan itu perlu pemupukan ya. Tapi selain dari itu, bonsai itu makanya seperti tadi dikatakan sama Pak Wahyu Sambas, sama Pak Yayat Hidayat, apa-apa saja sih yang syarat-syarat yang bisa dijadikan bonsai. Nah, seperti kan berdaun keras, berumur panjang, berdaun relatif kecil, dan keempat mudah tumbuh di pot. Nah, jadi tidak semua pohon keras, daun kecil, umur panjang bisa tumbuh di pot. Tidak semua. Contoh, seperti kalau di Bandung itu banyak cemara krisbum yang suka dipakai Christmas itu, di Lembang banyak. Itu kalau udah matang, daunnya itu tidak kalah sama Sargenti. Tetapi itu kan setelah training, kalau bonsai itu memerlukan repotting, pengembalian di pot. Nah, repotting. Kalau cemara itu satu kali repotting jangan harap. Udah kita rawat lama-lama puluhan tahun, beberapa tahun, mau ganti media, potong akar, dipindah ke pot kecil, wassalam. Nah, kenapa? Saya udah banyak mencoba. Kalau itu bisa dibonsai seperti cemara krisbum tadi, bonsai akan berbondong-bondong nyangkok pohon cemara itu. Karena di Lembang itu banyak seperti yang mau ke Sesko itulah. Itu daerah Sesko Abri itu, Seskoan itu. Di situ banyak yang udah kering dicangkokin. Bonsai itu memerlukan kesuburan yang abadi, jadi sering diganti pot, repotting. Nah, cuma cara repottingnya jangan asal. Misalnya, ini udah cukup repotting. Ada tanda-tandanya. Misalnya, daunnya yang harus repotting itu yang kayak gimana, yang gawai nanti. Itu akan dijelaskan ketika workshop nanti ya Pak ya. Bisa menambahkan Pak Ujang atau Pak Wahyu. Yang sangat penting dalam bonsai mungkin 3 hal aja dulu yang mendasar. 1, air. 2, cahaya atau matahari. 3, ruangan. Ruangan itu maksud terbuka. Karena kalau bonsai dalam ruangan, bisa tidak di dalam ruangan? Bonsai bisa nggak di ruangan? Nggak bisa, Pak. Di ruangan kok. Kalau orang Sunda mah di ruangan dikubur gitu. Maksudnya di ruangan itu ini bisa, tapi harus rolling. Nah, nanti tambah lagi nutrisi yang lainnya. Paling penting air, sinar atau matahari, sama tempat yang terbuka. Nanti kedepannya kalau ada semua, saya punya tempat nih, sinar matahari cukup, airnya cukup, tempatnya terbuka, itu mempercepat pertumbuhan pohon. Coba budidaya, misalkan nanti pengen kecil-kecilan di rumah, di bawah plafon gitu, saya jamin tidak akan tumbuh subur. Orang lain udah lari kemana, kita masih tetap bergelut di situ, ya. Mungkin nanti waktu praktek nih sebetulnya waktu workshop yang menarik, banyak instruktur teman-teman dari PW Bandung termasuk juga mungkin pengen jadi instruktur di workshop nanti. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak. Boleh kita tukar posisinya Pak ya? Bapak sebelah sini Pak, mohon izin. Nah, begitu. Maka kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduknya. Silahkan
Teman-teman, saya ingin Anda untuk bisa menyaksikan di sesi yang kedua ini dengan penuh menarik ya tentunya. Kita akan bahas bagaimana sih cara mengelola ataupun cara kita menjual ataupun bagaimana cara kita untuk memproduksi ya sehingga produk yang kita jual itu terkhusus bagi bonsai ya bisa diterima di masyarakat dengan harga yang sangat luar biasa. Baik, untuk yang pertama kita akan perkenalan dulu ya. Di sini sudah ada Bapak Agus Wahidin yang merupakan pembudidaya sekaligus penggiat bonsai, sekaligus juga dari Kadistik Kabupaten Sumedang. Bapak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana Bapak datang ke UIN Bandung, rasanya gimana? Super keren, tepuk tangan Super keren, tepuk tangan dulu untuk UIN Bandung. Selanjutnya di sampingnya ada Bapak Wakil Wali Kota Banjar, tentunya penggiat juga ya, Bapak Haji Nana Suryana SPDMH. Tepuk tangan untuk beliau. Mantap, luar biasa. Bapak boleh disampaikan mungkin apa yang dirasakan Bapak ketika hadir di acara lomba bonsai kali ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya merasa berbahagia lah bisa Alhamdulillah. duduk bersama-sama para mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah. Kebetulan di kami juga ratusan warga kami juga menjadi mahasiswa di UIN. Alhamdulillah. Di sini ada orang Banjar? Ada? Wah, kalau ada orang Banjar nanti pulangnya dianterin ya, dikasih traktir makan gratis. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan saya berhadapan dengan para generasi muda, harapan bangsa ke depan. Artinya ini momentum yang luar biasa bagi kami bisa bertemu dengan generasi muda. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Dan di sampingnya juga ada, ini nama aslinya Bapak Dedin Madludin, tapi ini ada nama akrabnya, yaitu Ucak Dedin. Boleh disampaikan Pak, kita nggak tahu ya, kenapa ada Ucaknya. Boleh diperkenalkan Bapak. Kan udah disebut tadi. Oh iya ya, kita kan nggak tahu ya nama. Tapi yang jelas saya berterima kasih nih kepada tentunya Pak Dedi ya. Alhamdulillah. Saya merasa bangga juga nih bisa duduk di sini. Alhamdulillah, Hirabbil Alamin. Kalau Luar dulu biasa. nonton, Bandung sekarang luar ada di biasa. depan ya. Ya, Alhamdulillah. Ya, Sama-sama Bapak. Selanjutnya di sampingnya ada sebagai entrepreneur yaitu Bapak Edi Eryadi. Wilujeng Sumping, Bapak kumaha damang? Alhamdulillah saya Bagaimana Bapak perasaan hari ini? Bahagia ya. Alhamdulillah. Mungkin baru kali ini ada university yang Betul. mendukung PPBI secara all out. Jadi terima kasih pada UIN, pada Pak Teddy atas dukungan kepada PPBI. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang ada di depan. Luar biasa teman-teman semua. Sekali lagi kami dari saya agak ini ya, karena saya awam sekali Bapak, mohon izin. Harga bonsai itu bisa sefantastis itu Pak? Boleh disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi kenapa bonsai ini punya harga yang fantastis? Karena kita lihat bahwa bonsai ini tumbuhan mulai dahan, cabang, ranting, formasi akar itu terus dikawal sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Bayangkan ini seperti pohon di hutan yang besar yang biasa, tetapi ada di halaman kita. Nah, itulah yang membuat bonsai itu salah satunya bonsai itu menjadi mahal. Oh oke. Jadi dari mulai prosesnya ya, dari mulai kita memupuk dan juga menggunakan media yang tepat begitu ya. Ini ada? Nah, ini bisa jadi bahan penelitian ya buat teman-teman. Kenapa bonsai itu dari ukuran segitu ya, dia tetap bisa bertahan lama. Saya mau tanya dulu dengan Pak Agus ya. Pak Agus, kalau menurut Bapak, kenapa pohon bonsai itu bisa umurnya lama? Karena kalau misalkan orang-orang awam menyangka tanaman kecil mah bisa kapan saja matinya, bisa karena lila deui dipoe dan lain-lain. Dari Pak Gus bagaimana Pak? Fargen. Oke. Untuk adik-adik mahasiswa, sebelum saya jawab saya punya pantun. Mantap. Jangan lupa cakepnya ya. Bagus tidak bagus bilang cakep ya. Buat Pak Haji Eri, buat Pak Ucak, buat Pak Nana, cakep nih.
Berenang itik di pinggir kali. Cakep. Aduh, si bapak lupa ini. Bertemu angsa di kali duren. Cakep. Betapa senang hatiku ini Cakep. bertemu Anda yang keren-keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya. Adik-adik ini tertarik dengan mobil Pajero, tertarik dengan mobil CR-V. Nah itu sudah saya buktikan bahwa dari bonsai ini saya udah membuktikan bisa membeli Pajero. Wow. Nah, Pak Ujang, yang tadi itu Pak Yayan, dia beli CR-V, ya apa yang disebutkan? Itu betul-betul hasil dari bonsai. Jadi betapa luar biasanya itu bonsai itu. Nah, kenapa saya beli Pajero? Bukannya saya sebetulnya kalau untuk kendaraan kan sama aja lah, pakai angkot juga nyampe gitu kan. Atau pingin dipandang gimana lah sama orang, enggak. Sama sekali. Yang penting kita membuktikan kepada dunia bahwa kita beli bonsai itu bisa setara dengan orang-orang, ya katakanlah Panana aja nih, pejabat wali kota Fortuner kan, wajar Fortuner itu mobil operasionalnya. Ya kita orang bonsai juga bisa kok. Ya, jadi jangan khawatir bahwa bonsai ini memberikan harapan yang luar biasa. Begitu, betul adik-adik semua, jangan berkecil hati. Oke, luar biasa ya. Sekian. Bonsai boleh kecil tapi harapan kita harus besar ya. Sama gitu. Nah ini pun sebenarnya kalau kita okulasi, anggaplah di luar bonsai ya, misalnya di yang suka anggapnya si pasiennya pergi gagal gitu. Terus nggak disimpan di tempat yang kena air hujan, hasil yang siri gagalnya itu biasanya naik padat, nanti jadinya becek, busuk akan juga ya. Terus jangan terlalu poros juga karena kandungan airnya nanti cepat habis. Terus kalau sudah jadi, kita pas membuka ininya harus hati-hati, jangan sampai akarnya jatuh. Makanya kita butuh media tanam yang agak lengket. Makanya perlu dicampur dengan tanah biar ngikat. Kalau kita terlalu gembur medianya hanya tanah saja, tapi kadang-kadang ketika kita sudah jadi banyak kegagalan, ketika kita buka plastik akarnya ikut putus. Itu jadi gagal lagi kan, sayang gitu. Pekerjaan yang kita sudah lakukan sia-sia. Nah pas kita itu tanam kasih media, nanti biar padatnya itu sama air, jangan dipadatkan sama tangan. Jadi kalau ini usianya kurang lebih 5 tahun. Dari mulai dari saat ini pada tangan sama kita, nanti dia terlalu padat atau kadang akarnya karena masih muda dia putus sama tangan kita. Jadi biar dia nanti si medianya itu padatnya itu sama air. Kalau harus Sobat-sobat Nusantara, agar bonsai Indonesia menjadi lebih keren lagi, lebih maju lagi, dan menjadi tempat bonsai internasional untuk mendapatkan banyak inspirasinya. Bonsai Indonesia juara. Nah, kita jaya nih ya. PPBI jaya, hebat, dan maju.